Zhang Yue, jangan pergi. Kembali ke sini. Zhang Yue, jangan pergi. Kembali ke sini. Jangan halangi aku. Kalau kamu mau pergi hari ini, lewati dulu tubuhku. Orang tua, kalau kamu mau berbaring, berbaring saja. Aku perjelas. Kalau pernikahan ini tidak dibatalkan, aku tidak akan kembali. Zaman sekarang masih main begini. Zhang Yue, kalau kamu pergi jangan kembali. Orang tua ini benar-benar menyusahkan. Benar-benar mau membiarkan aku mati kelaparan. Cuma cari kerja. Ada apa susahnya? Makan dan tempat tinggal disediakan. Ah, kamu nyetir gimana sih? Gila ya kamu. Kamulah yang gila. Nabrak orang terus ini namanya kabur dari tempat kejadian. Ayo lihat, bayar. Baju kamu ini jangan-jangan hasil menipu orang. Mobil ini juga kurang bagus. Cepat bayar. Baiklah, tukang tipu. Ambil uangnya. Cepat pergi ke rumah sakit. Kalau terlambat lukanya sudah sembuh. 38. Kamu bercanda ya? Pagi-pagi bikin kesal. Siapa sih? Kok bisa kamu? Cuma luka kecil. Sampai dikejar-kejar gini. Tidak, bukan. Aku tidak sengaja. Aku di sini untuk melamar. Haha. Kau salah tempat. Tidak mungkin. Ini adalah rumah Mr. Lu. Benar. Apa yang dia makan? Kenapa begitu berat? Wanita ini tidak akan menyukai saya. Anda. Tidak bisa bernapas. Halo. Aku Louis Fan. Jiang Yue. Oh. Aku memperkenalkanmu kemarin. Pekerjaan asisten. Namun. Tidak ada yang mengatakan padamu. Studio saya. Ini rumahku. Jika Nona Jiang. Jika Anda keberatan. Lupakan saja. Tampaknya rumah dingin. Masih tidak bisa menjaga Nona Jiang. Aku tinggal. Nona Ben. Di bawah lidah 3 inci. Akhirnya. Hak untuk tinggal di sini. Meskipun kamarnya tidak terlalu besar. Tapi malam ini. Akhirnya bisa tidur. Ah. Berhenti menelepon. Ah. Jangan panggil aku. Berdarah-darah. Louis Fan. Anda bangun. Kepalaku sakit. Wajah juga sakit. Ya. Maaf. Saya kira ada maling masuk rumah. Jiang Yue. Kamu masa percobaan tanpa syarat dikeluarkan. Maaf, Mr. Lu. Tidak. Bos Lu, saya tidak akan berani lagi. Sekarang kamu langsung membereskan barang-barangmu. Cepat pergi. Jangan dekat. Saya di sini. Tidak ada masalah. Anak muda, saya lihat kamu. Tampangnya juga lumayan. Kenapa? Malah suka nakal sama cewek. Kamu ngapain? Kamu lepaskan saya. Saya sudah lihat. Jelas-jelas kamu masuk rumah mencuri. Mau berbuat jahat. Mas, kamu salah paham. Saya bukan maling. Saya pacarnya. Kalau tidak percaya tanya dia. Nona. Apa yang dia katakan benar? Saya. Apapun yang terjadi, saya tidak akan biarkan kamu pergi dari saya. Benarkan? Benar. Barusan saya terlalu gelap. Tidak jelas lihatnya. Itu pacar saya. Aduh. Semuanya salah kamu menakut-nakuti saya. Aduh. Kalian seharusnya bilang dari tadi. Kalau begitu ini cuma salah paham. Saya yakin. Pergi dulu ya. Tidak mengganggu kalian. Maaf merepotkan. Sekarang kamu tidak akan mengusirku kan? Anak muda, lihat pacarmu. Sangat ketakutan. Cepat hibur dia. Nona, kedepannya jika ada masalah, panggil saja kakak. Tidak masalah. Baiklah, aku tahu kalian. Anak muda suka main-main yang seru. Tapi jangan karena tubuhmu sehat.
lalu sembarangan. Harus tahu batas. Dr. Lee, kamu salah paham. Dengarkan penjelasanku. Buka ini dulu. Nona, ambil ini. Pergi ke dulu, masak dulu. Baik. Bisa juga, sobat. Akhirnya tahu. Membawa Nona ke rumah. Aku punya resep yang sangat bagus. Mau coba? Khusus untuk kalian anak muda yang pinggangnya tidak baik. Bukan, Dr. Lee. Kami benar-benar bukan hubungan yang kamu pikirkan. Coba saja. Biarkan pacarmu. Sudah memasak. Jangan pergi. Aduh, kamu ngapain? Jangan sembarangan. Mikir apa sih? Kamu membuatku seperti ini. Bantu aku oleskan obat. Tidak berlebihan kan? Cepat. Hei ibu, apa yang terjadi? Nak, sudah larut malam. Kenapa belum tidur? Sedang apa? Ah, pelan-pelan. Maaf. Bu, kamu tidur dulu saja. Aku mau tidur. Obatnya sudah kuoleskan. Aku duluan ya. Tunggu dulu. Kamu punya pacar. Tidak ada. Kalau gitu nikah sama aku saja. Siapa yang mau nikah sama kamu? Aku yang menandatangani. Cuma kerja di sini. Bukan mau jual diri di sini. Kamu salah paham. Maksudku nikah palsu. Perjanjian nikah ngerti untuk menipu orang tuaku. Hei. Palsu. Jadi kamu setuju? Tidak juga. Jangan buru-buru. Menolak nikah sama aku. Ada untungnya. Selain gaji bulanan, aku kasih kamu. Tambah lagi 20.000 uang jajan. Kamu punya waktu semalaman untuk mikir. Mending cari orang lain saja. Dali. Bukannya kamu kemarin pinjam 50.000 sama aku. Kapan mau balikin? Aduh, jangan dibahas. Perusahaan kecilku ini sudah susah, apalagi akhir-akhir tidak ada pergantian. Aku berencana untuk meminjam uang. Hei APA, ayahmu tidak akan memberimu uang. Tidak ada. Aku ini. Hanya saja itu hal kecil. Kau punya uang. Tidak apa-apa. Sampai jumpa. Aku semua 13 panggilan telepon. 1 sen. Tidak pernah kembali. Aduh. 3 hari lagi. Aku akan membayar kembali kartu kredit. Apa yang harus dilakukan? Selain setiap bulan, di luar gaji Anda, lebih banyak untuk uang saku 20.000 yuan. Memberi Anda waktu malam untuk mempertimbangkan. Bukan hanya pernikahan palsu. Siapa yang takut pada siapa? Apa yang ada di sini? Kau tidak mengerti, ini adalah pertama kali aku menikah. Ada apa? Harus tetap menjadi peringatan. Bertindak. Anda kemudian menembak. Aku akan mengambil mobil. Tunggu aku di sini. Jiang Yue, Dunia ini sangat kecil. Aku bisa bertemu di sini. Dia adalah teman kuliah saya. Aku sudah menyebutkan sebelumnya. Adalah SMA. Mecklenburg sebagai Yang yang kalah. itu dia. Jiang Yue kan? Terlihat cantik. Apakah ada pacar? Jika tidak ada, aku kenalin kamu sama seseorang. Orang biasa. Dia pasti nggak bakal tertarik. Kayaknya seumur hidup. Dia bakal hidup sendirian deh. Aku nggak kayak kamu. Nggak pilih-pilih. Kamu, Maksud kamu apa sih? Jelai Sendong. Jangan ganggu aku. Aku ganggu kamu. Kamu siapa sih? Lepasin tanganmu. Aku suami Jiang Yue. Kamu ganggu dia. Sama aja ganggu aku. Sayang, udah lama nunggu ya? Baru lewat depan toko bunga. Aku beliin buat kamu. Suka nggak? kamu udah nikah. Iya, baru aja urus ijazah. Masih hangat. Kita nggak perlu. Sama orang barber. Bikin pusing. Ayo pergi. Itu mantan pacar kamu ya? Ngomong apa sih? Kok bisa suka sama orang kayak gitu? Tapi makasih ya udah bantu aku. Bunga ini harganya berapa? Aku transfer ya. Nggak bayar. Dapetnya di samping tong sampah. Ada apa? Xiao Lu. Pinggangnya sakit lagi. Dulu kan udah dibilangin. Nggak bakal kayak gini. Dr. Lee, kamu kasih aja resepnya ke aku. Akan membelikannya beberapa Jiang pakaian. Yue. Halo Ibu. Yue, Sok ikut campur ya. ambil ini. Cuma sekantong jamur. Aku kira ada barang bagus. Segini buru-burunya. Apa maksudmu sekantong jamur? Jamur-jamur ini, aku minta tolong orang. Dikirim khusus dengan pesawat. Kamu bisa masak di rumah. Bergizi dan sehat. Lagi pula, kamu sendirian di luar. Pasti sering pesan makanan. Ini kesempatan bagus. Untuk latihan masak. Oke, Jiang Yue. Ibu.
Jiang Yue, kamu berhenti. Jangan pulang kalau berani. Apa ini? Jamur. Aku tidak suka jamur. Siapa bilang buat kamu? Ibuku yang belikan. Kata dia. Apa? Bergizi dan enak. Enak dan murah. Oh, kebetulan aku lapar. Buatkan aku makan. Kamu suruh aku masak buat kamu. Kebetulan aku lapar. Buatkan aku makan. Kamu suruh aku masak buat kamu. Di kontrakku, jelas tertulis. Asisten harus masak buat bos. Tidak mungkin. Aku tidak tahu. Jangan-jangan, kamu tidak bisa masak. Kalau begitu aku harus mempertimbangkan mencari asisten baru lagi. Siapa bilang aku tidak bisa masak? Kan cuma masak jamur. Sekarang juga aku akan masak untuk kamu. Tunggu saja. Jiang Yue, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tidak sengaja tergores. Aku lihat dulu. Masih mending, tidak dalam. Itu. Aku yang masak saja. Kamu istirahat dulu. Aku bantu kamu. Boleh juga. Ini yang kamu bilang bisa masak. Tentu saja. Kamu tidak mengerti. Ini namanya masakan kreatif. Meskipun penampilannya terlihat biasa saja, tapi rasanya sangat enak. Kamu ngapain? Aku makan biar kamu lihat. Hem. Memang lumayan. Kan. Apa gempa? Aduh, cepat lari. Louis Van. Kita sekarang, rumah juga hilang. Rumah juga roboh. Setiap hari aku menggelandang di sini. Jangan nangis. Selama masih hidup harus ada harapan. Yang paling penting sekarang adalah menjaga stamina. Tunggu di sini. Aku cari makanan dulu. Ya, aku juga ikut. Barusan aroma makanan datangnya dari sini, menyebar ke sini. Hem. Aku masuk mencuri. Kamu jaga di sini. Oke. Kakak cantik, kamu makan sosis bakar nggak? Hem. Kakak nggak makan sosis bakar. Kamu makan aja. Barusan ada gempa. Persediaan belum sampai. Pas bisa makan. Kamu makan banyak-banyak ya. Kamu adalah bunga indahnya negara. Kakak nggak bisa ngambil makanan dari bunga negara. Adik, cepat pergi. Kakak ini orang gila. Apa? Siapa yang bilang orang gila? Nggak sopan. Cepat panggil orang. Tangkap Hank Yuri. Ada yang mencuri. Kalian berdua kembalikan barangnya. Aku nggak akan tuntut kalian. Aduh, kalian ini tengah malam. Ngapain lari-lari? Kenapa lagi? Cepat lari. Berhenti. Louis Van. Benar, ini dia. Terima kasih Abang Satpam. Kalian ini anak muda. Ada tangan ada kaki. Rupanya juga lumayan. Ngapain belajar? Menjadi pencuri. Bukan. Hem. Kita. Ini di mana? Bukan ini kamar Louis Van. Mau kemana? Jiang Yue. Selamat pagi, Louis Van. Kalian sudah bangun. Untung kalian tadi malam tidak lari jauh. Diantar Satpam ke sini.
Tidur semalaman jadi lebih baik. Kalian berdua benar-benar bikin khawatir. Jamur yang belum matang berani dimakan. Kedepannya masak. Harus lebih hati-hati. Beberapa jamur kalau belum matang, bisa bikin halusinasi. Tidak apa-apa, saya pergi dulu. Mending kita makan di luar. Hem. Malu banget. Pergi keluar, semua orang lihat kita semalaman ini. Semua orang tahu kejadian ini. Kamu juga tahu malu. Kalau bukan karena jamurmu yang belum matang, kita bisa jadi bahan tertawaan seluruh komplek. Maaf. Tapi, aku benar-benar tidak tahu jamur itu belum matang. Tidak apa-apa, cuma bonusmu bulan ini hilang. Kenapa? Kita sudah tanda kontrak. Bukan, kamu bilang mau bisa langsung ingkar. Itu kamu sendiri. Lihat lagi pasal tambahannya. Jumlah uang saku ditentukan oleh suasana hati Tuan Louis Van. Kamu. Siapa itu? Ivan, ini aku. Siapa itu? Ibuku. Ibu, kenapa ibu datang? Ya karena, kompleknya, tadi malam, ada kejadian, aku dulu, saat beli rumah ini. Karena, keamanannya bagus, tidak menyangka, masih, ada pencuri yang masuk. Itu kecelakaan. Kecelakaan. Suara apa itu? Itu kamar. Bukan selalu kosong. Ah, tidak ada suara. Aku tidak dengar. Tidak mungkin. Pasti pencuri. Dia pencuri, bisa sampai rumah anakku. Tidak. Ibu, itu. Orangnya kemana? Xiao Fan, Ah, apa yang kamu katakan tadi? ibu, itu. Aku sebenarnya sudah menikah. Kemarin baru urus surat nikah. Jangan paksa aku lagi untuk menikah dengan si itu. Aduh, dasar anak nakal. Diam-diam urus surat nikah. Kamu sudah besar ya? Dari kecil sampai besar, selalu nurut sama bunda. Tentang hal ini, bisa nggak aku yang tentuin? Jadi kamu benar-benar suka sama dia, bukan karena emosi. Aku bersumpah, aku benar-benar suka sama dia. Kamu sama si Xiao Tang ini, benar-benar tidak ada jodoh. Ambil waktu, bawa dia pulang ke sini biar bunda sama ayah lehet. Tapi ingat ya, kalau bunda sama ayah tidak setuju, mantan menantu ini, bunda nggak mau. Nggak masalah. Akhirnya dia pergi juga. Cepat bersih-bersih, kita juga harus pergi. Kita mau kemana? Ketemu orang tua. Tugas kamu hari ini adalah menghafal semua data pribadiku. Apa ini? Semua kelebihan, nggak ada kekurangan ya? Jangan jijik, aku sendiri aja. Nanti kalau bundamu nanya tentang aku, kamu tidak bisa menjawab. Nanti ketahuan, aku akan menuliskan milikku untukmu. Kamu juga bisa bahasa Korea. Tentu saja. Dulu kalimat yang paling sering aku ucapkan adalah, Apa-apaan ini? Bahkan SD, menulis bunga merah kecil seperti ini. Kamu bisa menulisnya di atas. apa salahnya bunga merah kecil? Aku setiap tahun dapat bunga merah kecil. Bagus kan? Kalau kamu tidak mau menghafal, sudahlah. Nanti, kalau ibumu bertanya, aku tidak bisa membantumu lagi. Hafal. Lapar sekali. Aduh. Mienya, kelihatannya enak sekali. Boleh aku mencicipi sedikit? Makan ayam gorengmu saja. Ini aku buat untuk diriku sendiri. Aduh, biar aku mencicipi sedikit saja. Sudah siap. Ayo. Ibu. Nenek sakit. Nenek. Sepertinya nenekmu tidak ada di rumah. Xiao Fan, Nenek. Nenek apa yang tidak enak? Ibu meneleponku. Langsung pulang. aku tidak sakit. Kalau aku tidak berbohong, kamu mungkin. Kapan pulangnya? Aduh, nenek. Nenek kangen padaku. Langsung telepon saja padaku. Jangan selalu bilang hal seperti itu. Tidak baik. Baiklah, saya janji. Ini yang terakhir kalinya. Siapa gadis ini? Halo nenek. Nenek, ini istri saya. Jiang Yue. Xiao Jiang kelihatannya. Gadis yang baik.
Hari ini makan di rumah nenek ya. Kalian dulu. Duduk dulu. Aduh. Kamu bilang saya pikun. Saya lupa beli kecap. Xiao Fan, kamu turun beli 1 botol. Baik, Nenek. Iya. Saya juga ikut. Tidak kelihatan ya. Ternyata kamu punya seperti sisi yang penurut. Karena waktu kecil, ibu saya sering memukul saya. Nenek saya selalu melindungi saya. Kalau begitu, kamu sungguh manis. Jangan sentuh rambut saya. Sudah berantakan semua. Saya sentuh saja. Aduh, Saya sentuh saja. Sentuh saja. Berani pukul saya. Aduh. Kita kembali saja. Nenek masih menunggu. Nenek, kami sudah kembali. Cepat duduk. mana orang tua saya? Mereka baru saja pergi. Kalau bukan karena mereka bilang mau menikahkan kamu dengan gadis yang tidak dikenal. Saya sama sekali tidak tahu soal ini. Saya menemukan ibunya. Lebih bingung dari saya. Sudah zaman apa ini? Masih mau mengadakan perkawinan paksa. Benar, ternyata nenek ada di pihak saya. Kamu ini memang manis mulut. Tenang saja. Saya sudah bilang sama mereka. Mereka tidak akan mengganggu hidup kalian. Kalian hidup dengan baik saja. Berusaha cepat buat saya punya cicit. Nenek, ini belum perlu buru-buru. Benar, Sudah lama lihat masakan. Mari kita makan. Baiklah, kalau begitu mari kita makan. Xiao Fan, kalian setelah makan, jangan pergi. Tidur di sini saja. Saya sudah siapkan tempat tidurnya. Setelah makan, kamu lihat puas atau tidak? Makan, makan. Louis Fan. Bagaimana kalau kita pulang tidur saja? tidak bisa. Kalau kita pulang, nenek pasti tidak nyaman. Kamu mandi dulu, aku yang membereskan. Aduh. Apakah malam ini benar-benar harus tidur sama dengan Louis Fan? Sebentar lagi selesai. Jiang Yue, jangan takut, tutup mata. Lalu selesai. Jiang Yue, kamu sudah selesai belum? Jiang Yue, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Aku tidak sengaja jatuh. Aku bantu kamu. Kamu tidak boleh lihat. Jiang Yue, kamu ini maksudnya apa? Pokoknya, kita ini cuma pura-pura suami istri. Jadi, tidak perlu tidur sekamar. Kamu tidur di lantai. Lagi pula nenek tidak akan tahu. Harusnya kamu yang tidur di lantai, aku tidur di kasur. Mengapa? Kamu turun. Aku tidak mau. Kamu turun, aku tidak turun. Xiao Fan, Yue, kalian sudah tidur. Belum, nenek. Aduh, Masuk saja. Saya baru saja tidak mengganggu kalian kan? Tidak, nenek. Minumlah sup ini. Untuk kesehatanmu. sup apa? Saya yang buat. Nenek, ada hal lain. Tidak ada. Lanjutkan saja. Selamat malam, nenek. Aduh, Kasur hari ini, mungkin kita bagi 2, atau kamu tidur di lantai. ya bagi 2 saja. Tapi garis ini, jangan melebihinya. Kamu takut sama saya? Mau melakukan apa? Tenang saja, saya tidak tertarik padamu. Bagus kalau tidak tertarik. Jiang Yue. Saya rasa. Kamu baik-baik saja. Louis Fan, Mau membunuh suami sendiri ya? saya tidak sengaja. Wajar saja, tadi tiba-tiba suruh saya minum sup kesehatan. Jangan pergi. Kalau nenek tahu gimana? Lebih baik daripada mati karena kamu. Saya tadi tidak sengaja, jangan tersinggung. Mungkinkah saya benar-benar menyukainya? Aduh, tidak mungkin. Aduh, Yue, tadi malam tidurnya gimana? baik. Sangat baik, nenek. Kalau begitu baik,
Louis Fan mana? Dia pagi-pagi sudah pergi kerja. Kamu ini, cepat makan. Sebentar lagi kita berdua pergi ke supermarket beli sayur. Sambil jalan, beli kue juga. Kue. Kamu mau merayakan ulang tahun ya? Xiaofan ulang tahun. Jangan-jangan kamu lupa. Tentu saja saya tidak lupa. Kemarin dia karena saya. Di sini nginep semalam, pasti tidak nyaman ya? Nenek, di rumah ada oven tidak? Ada. Kalau begitu, kita bikin kue untuk Ivan bersama. Bagaimana? Lagi bikin. Apa yang enak untukku? Xiaofan, tutup matamu. Ngapain tutup mata? Suruh tutup ya tutup saja. Nanya banyak amat. Buka sekarang. Selamat ulang tahun. Baiklah. Kamu oles nenek ya? Hahaha. Hari ini aku senang. Mau kemana? Aku antar. Terima kasih suamiku. Bukan ini, Xiaoshan kita ya. Cepat datang. Itu kursinya, khusus buat kamu. Chongen, kenapa datang sendirian? Yue mana? Chongen sudah putus sama Jian Yue. Kamu nggak tahu ya? Ah, ngomongin yang nggak enak. Maaf ya Chongan, aku nggak tahu kabarnya. Nggak tahu yang nggak apa-apa. Li Feifei, iya kan? Nggak nyangka, kamu masih ingat aku. Feifei, kamu udah punya tunangan. Masih aja di sini. Malu-malu apa sih? Chongen sekarang udah jadi bos besar. Fei Fei Pasty pengen nyari perhatian. Nggak juga si bos besar. Sekarang, aku cuma wakil direktur. Di sebuah perusahaan. Ini kartu nama aku. Kalau ada apa-apa, bisa telepon aku. Ngomongin apa? Sampai seneng-seneng gitu. Aku dengar loh. Benar-benar, ngomongin setan-setan datang. Barusan tadi, kita ngomongin kamu. Cepetan duduk. Aku malah lupa sama dia. Ayah. Ini pacar aku, Shen Chong-an. Hello OM, ini sedikit hadiah. Dengan kondisi keluarga kamu, Yue kita kalau nikah sama kamu, Pasty Pickle susah. Saya sudah bicara sampai di sini. Kalian, anggap saja sebagai teman biasa. Ayah. Paman. Ayah. Lama tidak bertemu. Maaf ya, hampir lupa. Identitas sendiri. Anggur ini, baru saja dari Prancis. Dikirim langsung lewat udara. Silakan cicipi. Apa? Semua kena ke saya. Maaf ya, Yue. Saya tidak sengaja. Kalau tidak, cepat ke kamar mandi. Atasi dulu. Siapa yang menyuruhmu menyentuhnya? Saya tahu kenapa kalian putus. Sekarang saya sudah membalas dendam untukmu. Tidak usah terima kasih. Teman-teman, makan minum sampai puas. Semua pengeluaran hari ini, saya yang bayar. Bagaimana kalau saya suruh asisten mengirim satu set baju bersih? Tidak usah. Terima kasih. Benar juga. Nona Chong, mana mungkin mau belianku? Saya tidak bermaksud begitu, Chong-an. Baiklah. Bajunya di mana? Saya ganti. Asisten menaruh baju di mana? Oh, dia mungkin salah masuk kamar ya. Kalau begitu ayo pergi saja. Mereka pasti sudah menunggu. Apa kamu tahu? Selama ini aku berusaha keras untuk bisa sepadan melalui banyak hal. Di sini hanya kita berdua, tidak apa-apa. Aku tidak bermaksud begitu. Bukan. Sama seperti ayahmu. Juga meremehkanku kan? Aku tidak. Lalu buktikan padaku. Lepaskan aku. Jangan pukul lagi. Louis Fan. Aku bilang jangan pukul lagi. Biarkan dia pergi. Dia sudah begitu kejam padamu. Kamu masih membiarkannya pergi. Begitukah pendapatmu tentangku? Malam ini, aku akan pulang agak larut. Maafkan aku. Aku minta maaf atas nama temanku. Tidak apa-apa. Kemarin sebenarnya, aku juga melakukan hal yang tidak benar. Tapi,
Temanmu itu tampaknya agak aneh terhadapmu. Bukan seperti itu. Aku dan dia hanya teman biasa. Oh, aku lega mendengarnya. Sebenarnya, aku kembali kali ini ingin berdamai denganmu. Apa kamu bisa memberiku kesempatan sekali lagi? Tidak apa-apa, kalau kamu tidak mau. Aku juga bisa mengerti. Sudah bertahun-tahun berlalu. Di hatimu, pasti sudah tidak ada. Seperti dulu lagi. Tidak. Kasih aku waktu. Oke. Baik, aku tunggu jawabanmu. Ya. Potong 1.000. Kenapa di kontrak tertulis? Lebih dari jam 11 dianggap tidak pulang. Hampir lupa kita ini hubungan kontrak. Batalin aja. Aku akan bayar denda padamu. Baiklah, aku juga sudah muak dengan kelambananmu. Besok kita urus perceraian. Huh. Ya. Hari ini Sabtu. Kayaknya nggak bisa janjian. Sayang banget. Kira hari ini bisa menikmati hidup bebas. Masih harus berurusan sama kamu beberapa hari lagi. Kamu. Hei Chong-an. Tunggu aku dulu. Aku segera datang. Selain kenapa tiba-tiba begini, demam juga kamu minum obat. Aku nggak mau minum obat. Aku cuma mau kamu temani aku. Karena kamu sudah dipikirkan matang-matang. Mau nggak balikan sama aku? Aku mau. Bagus sekali. Hahaha. Kamu ketawa apa? Aku ketawain kamu terlalu polos. Di kamar ini, aku sudah pasang kamera. Barusan. Sisi burukmu. Sudah aku rekam semua. Nggak tahu, kalau aku kirim ke ayah bakal mikir apa ya. Hahaha. Dasar bajingan. Jiang Yue. Berani-beraninya kau memukulku. Orangku pun kau berani sentuh. Apa maksudmu? Dari mana kau masuk? Jiang Yue adalah istriku. Sudah resmi menikah. Berani-beraninya kau berbuat seperti itu padanya. Aku akan memukulmu sampai masuk rumah sakit. Baik. Kalian berdua bersecond call. Mempermainkanku ya. Jiang Yue. Jangan-jangan dari awal. Kau sudah mencari pria tampan ini. Shen Chong-an, kenapa kau sekarang menjadi seperti ini? Dulu, kau jelas tidak seperti ini. Hahaha. Mengapa? Aku menjadi seperti ini. Bukan lain. Karena ayahmu. Dari awal, merendahin keluargaku yang miskin. Membuatku tidak berguna. Setelah putus, aku bersampah. Aku harus hidup dengan baik. Kemiskinan bukanlah dosa, tapi menggunakan alasan miskin untuk menjadi bejat, itu salahmu. Masalah hari ini, aku bisa memaafkanmu. Tapi sekarang, segera hapus videonya. Kalau tidak, aku akan panggil polisi. Datang ke sini. Ayo kita pergi. Aku mau bicara sesuatu padamu. Ya. Kalau ayahku nggak nolak. Mungkin aku udah. Tapi, aku nggak nyangka. Kok dia bisa jadi kayak gitu, ya kan? Katanya mama bener banget. Cowok itu nggak layak buat diandelin. Aduh, ngapain sih kalau mau minum? Beli sendiri aja. Kembalikan. Pusing banget. Ya iyalah pusing. Lihat tuh botol-botol di lantai. Itu semua hasil karyamu. Aduh. Berkat kamu hari ini. Udah nyelamatin aku dari situasi sulit. Kakak bakal jagain kamu. Aku Jiang Yue. Mulai sekarang aku anggap kamu adekku. Shen Chong-an. Kenapa dia ngasih perlakuan kayak gitu ke aku? Dulu ayahku bilang. Sekarang kok dia bisa berubah kayak gini? Minumannya mana? Cermin ajaib. Siapa sih wanita tercantik di dunia? Ya kamu dong. Iya kamu-kamu. Ah. Kamu mau malu. Ambil dulu tuh, botol-botolnya. Lapar. Pengen makan.
Ngapain sih? Jangan-jangan aku diusir dari rumah. Aduh, Keluarga ini banyak banget ya. Kita cari tempat makan lain aja. hari ini makan di sini. Ikut aku. Ah. Lantai 2 sudah penuh. Silakan antri di depan. Ambil nomor dulu. Oh, kami cari teman. Dia itu. Baik, silakan masuk. Semoga makanannya enak. Bro, bisa gabung meja nggak? Istriku hamil. Dia suka banget makanannya di sini, tapi kami yang bayar. Tolong dong. Oke, gak masalah. Terima kasih. Aku kenyang nggak bisa makan lagi. Kalau suka asam berarti anak perempuan ya. Tebakanmu tepat. Sakit, 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 sakit. Ngantuk banget. Jiang Yue, cepat mandi dulu. Jangan tidur di sini. Jorok banget Jiang Yue. Jiang Yue. Louis Fan. Pesanan kita banyak banget. Nggak bakal selesai-selesai. Tapi studio aku baru buka. Gak ada uang buat nyewa orang. Aku ada ide. Perkenalkan diri dulu. Nama aku Lily. Sudah punya pengalaman model 3 tahun. Ukuran badan aku 84, 61, 90. Keahlian aku seperti yang kamu lihat, ya. Kaki panjang. Halo semuanya, nama saya Anna. Ini resume saya. Data yang kalian butuhkan. Semua ada di sini. Pesanan kecil tadi. Sudah saya sampaikan ke semua orang. Yang benar-benar perlu kita perhatikan. Bukan itu, tapi ini. Studio kita ingin berdiri tegak. Semuanya tergantung pada peluncuran koleksi. Pakaian musim panas. Saya harap kalian semua dalam 3 bulan ini berusaha maksimal. Meskipun kalian akhirnya pergi, ini akan menjadi halaman yang menarik di resume kalian. Oke, bos. Louis Fan. Sini. Keluarga impian, sketsa koleksi baru mereka, sama persis dengan kita. Mereka malah bilang kita yang menjiplak. Ide mereka tidak bisa menang. Pakai cara kotor seperti ini, aku akan temui mereka. Tunggu dulu. Kalau kamu pergi sekarang, malah akan diusir. Apa kita harus? Diam saja, mereka memfitnah kita. Begini saja, aku akan menyelidiki dulu. Lihat apa yang sebenarnya terjadi. Tidak bisa kamu pergi sendiri, terlalu berbahaya. Waktu kecil aku sabuk hitam taekwondo. Nanti aku akan cari tahu dulu. Kamu tetap di perusahaan. Coba lihat anak mereka. Apa yang sebenarnya terjadi, aku duluan. Ya, kamu pergi saja. Kalau ada apa-apa telepon aku. Tenang saja. Kerja bagus untuk acara peluncuran. Uangnya sudah ditransfer. Sudah kami transfer. Tanya dia ada waktu nggak? Ketemu di tempat biasa untuk makan. Oke. Ayo lihat. Siapa itu? Siang-siang begini. Jangan-jangan ada hantu. Dabao. Kamu kucing nakal. Malam ini ketemu di tempat biasa ya. Halo.
Ada apa Pak Wang? Aku kirim lokasi. Bantuin ajarin seseorang. Harga bisa nego. Oke siap. Wang Deva ini. Bukan mau makan ya? Kok kayaknya? Jangan-jangan aku ketahuan. Selesai deh. Turun sana. Dari tadi ngikutin aku. Mau apa sih sebenarnya? Pak Wang, perusahaanmu menjiplak kreasi studio kami. Sekarang kamu malah sok benar. Nanya aku mau apa. Taktikmu ini, main sandiwara pura-pura korban jago banget. Oke. Aku suka kamu. Ayo kerja di perusahaanku. Pasti aku perlakukan kamu baik. Aku nggak mau bergaul dengan orang jahat. Aku sarankan kamu lebih baik cepat-cepat rilis pernyataan maaf. Kalau nggak akibatnya nggak bisa kubayangkan. Enggak mau terima baik malah minta yang jelek. Aku mau lihat. Siapa yang akibatnya lebih parah. Keluar saja. Beri aku pendidikan yang baik dan mendidiknya. Bagus sekali. Aku bilang padamu, ini dipantau di mana-mana. Jika kau berani, polisi tidak akan membiarkan kalian pergi. Pas, wanita ini, dia pikir polisi bisa menyembuhkan kita. Jangan diam, cepat dan tutup. Garis. Mengapa kamu masuk ke mobil? Hei, bagaimana kau tahu aku di sini? Tidak takut pada seseorang. Pasang posisi di mobil Anda terlebih dahulu. Kalau begitu oke. Oh, benar. Aku pergi ke keluarga fantasi hari ini. Mendengar Wang Deva sedang berbicara dengan seseorang. Mengatakan untuk makan malam ini. Studio kami, hari ini ada yang pulang kerja lebih awal. Anna, Bagaimana kamu? Apa yang saya inginkan? Uang telah mencapai kartu Anda. Aku tidak ingin uang. Lalu apa yang kau inginkan? Sangat cemas. Tetap bersamaku. Sesuatu dalam video. Saya berjanji untuk menghapus bersih. Bagaimana? Wang selalu bisa. Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak melihatnya. Anda juga tahu sebelumnya di rumahnya. Alat pendengar. Kalau tidak, aku tidak bisa menemukannya sekarang. sebenarnya aku sudah tahu. Anna sedikit salah. Matanya sering berkibar. Masuk ke mobil. Aku akan melihat apa yang harus dilakukan selanjutnya. Aku ingin mati. Aku belum mandi. Gak apa-apa. Nanti kita mandi bareng aja. Tolong. Ada yang bisa bantu aku? Lepasin dia. Udah lama aku nggak suka sama kamu. Berani-beraninya kamu menjiplak perusahaan orang. Ide kreatifnya. Sekarang aku bakal bikin kamu ingat. Udah jangan dipukul lagi. Aku salah-salah. Louis Fan. Udah jangan dipukul lagi. Nanti malah jadi masalah. Aku kasih waktu semalaman buat mikir. Besok langsung buat pernyataan minta maaf. Kalau enggak, aku bakal bikin kamu malu. Soal karyawan perusahaanku bakal aku bocorin. Kamu tahu nggak? Malam ini juga harus dikirim. Cepetan pergi. Barangnya belum dikasih. Semua videonya ada di sini. Kenapa kamu mengkhianati kami? Sampai sekarang, aku bakal jujur sama kalian. Setelah lulus, aku langsung kerja di Dream Family, jadi asisten desainer. Tadinya pikir masa depan bakal cerah. Tapi setelah satu rapat, dia mulai macam-macam sama aku, dan merekam banyak video buat ancam aku. Aku langsung resign karena marah. Dan nemuin kalian. Tadinya pikir semuanya udah berlalu. Tapi Tapi kamu nggak nyangka. Si brengsek itu
Bakal pakai video yang udah kamu hapus buat ancam kamu. Jadi kamu kasih hasil kerja keras kami. Sama dia. Aku bisa bikin ini jadi terbuka. Aku bisa jadi saksi buat kalian. Chat aku sama Wang DFA. Ada semua di HP aku. Saya tidak menghapus. Kamu tidak bisa berdiri sekarang. Akar kesalahan jelas ada di Wang DFA. Mengapa kamu yang harus berdiri dulu? Kalau kamu berdiri sekarang, akan menjadi sasaran empuk. Netizen itu kamu juga tahu. Kalau ada masalah, hanya akan menyalahkan pakaian perempuan. Mereka tidak akan menyalahkan pelaku kekerasan. Tapi kalau saya tidak berdiri, bagaimana dengan studio? Kamu tahu, Wang DFA pernah mengganggu perempuan lain di perusahaan. Saya tahu. Tapi apa masalahnya? Saya punya ide. Kali ini judulnya harus bagus. Kalau berhasil gaji bulan ini double. Tunggu besok saya kasih hadiah besar. Louis Fan. Hari ini saya temui perempuan-perempuan itu. Mereka mau membantu kita untuk bersaksi di pengadilan. Oh, Kenapa tidak senang? Kamu lihat sendiri. Sekarang berita ini ada di mana-mana. Wang DFA si brengsek itu memutar balik fakta. Memutarbalikkan kebenaran. Bilang kita mau menjiplak. Gagal menjiplak baru memukulnya. Tidak apa. Sekarang saya bisa kasih semua bukti itu. Dibongkar semuanya. tidak ada gunanya. Kamu lihat. Nyonya Zhang. Maaf ya, saya mungkin tidak bisa bersaksi. Kenapa? Tadi kita kan sudah setuju. Untuk menelepon Nyonya Li. Aduh, jangan telepon. Mereka tidak akan datang. Wang DFA kemarin. Gak cuma upload foto saya memukulnya, tapi juga video Anna. Bilang di internet. Anna sengaja menjiplak ide perusahaan mereka untuk menggoda dia. Sekarang semua orang merasa kasihan padanya dan memaki Anna serta studio kita dengan kata-kata yang sangat kasar. Anna. Kamu baik-baik saja. Aku punya bukti kunci. Konferensi pers besok akan tetap kita laksanakan. Semua peserta kita kali ini telah selesai berkompetisi. Tidak tahu siapa yang akan menjadi pemenang besar untuk peluncuran produk musim panas ini. Tunggu, baju kita belum ditampilkan. Kalian masih berani ikut kompetisi. Sekretaris kecil, panitia tidak membatalkan keikutsertaan kita. Kenapa kita tidak boleh ikut? Adapun kasus plagiat ini, setelah pertunjukan busana selesai, percayalah semuanya akan jelas. Apa yang terjadi? Kamu dengar tentang kasus plagiat? Pasti ada skandal di balik ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah sejak awal, ini Simiwa adalah Tipuan Mirka? Tidak mungkin akulah pemenangnya. Orang di samping saya ini adalah pemeran utama dalam video. Selanjutnya kita serahkan panggung padanya. Video itu asli, tapi sudah jedit. Suaranya juga sintetis AI. Sebenarnya, aku juga mencari banyak orang, korban seperti saya. Tapi karena berbagai alasan, mereka tidak bisa datang hari ini. Tapi aku punya cukup bukti untuk membuktikan. Kalau kamu tidak memberikan barang itu padaku, aku akan mengunggah video lamamu ke internet. Kamu ini menyebar berita bohong dan menipu. Wang DFA lah yang benar-benar penipu besar. Jangan sampai kalian semua tertipu olehnya. Nona Zhang, kamu ngapain sih? Kemarin Wang DFA menyuruhnya bilang ke aku untuk memberikan anak di kandunganku. Sebuah status. Tapi hari ini ada orang yang datang ke perusahaan dan mengaku sebagai istrinya. Kalian berani menipuku. Kalau saja aku tahu kalian seperti ini, aku tidak akan percaya omongan manis kalian dan mencuri contoh desain perusahaan untuk kalian. Apa yang kamu katakan ini benar? Aku tidak berbohong sedikit pun. Wang DFA tidak hanya menjiplak contoh desain studio Xingyu, termasuk sebelumnya, studio Junwei dan lainnya. Semua itu mereka lakukan dengan cara memperkosa karyawan dan memaksa mereka untuk menyelesaikannya. Bersulang. Sungguh sangat memuaskan. Wang DFA itu tidak pernah menyangka dia akan menggali lubang untuk dirinya sendiri. Tapi kita harus berterima kasih padanya. Kalau bukan karena dia yang mendorong kita ke pusat perhatian, tidak akan ada yang tahu studio kita. Dan begitu tembakan ini dilepaskan, kita langsung kebanjiran pesanan. Kalau begitu mari kita berterima kasih padanya. Besok aku akan membeli karangan bunga dan menggantungnya di depan perusahaan mereka. Kamu memang jahat, Yue. Dirut Lu, Yue, aku memutuskan untuk mengundurkan diri. Kalau bukan karena kamu yang berani bersuara, perusahaan kita mungkin sudah hancur. Tetaplah Anna. Iya, Anna. Bakat desainmu. Kita semua sudah melihatnya. Jika kamu benar-benar merasa tidak enak hati, maka buatlah lebih banyak desain yang bagus sebagai kompensasi. Iya, tetaplah. Oke. Kalau kalian semua tidak keberatan dengan saya akan tinggal. Oke.
Makan apa sih sampai berat banget? Mas baru nikah belum lama ya? Iya, Dulu, saya juga sangat baik sama istri saya. Tapi, udah tua, terlalu lebay. Dia nggak mau saya pegang lagi. Aduh, masa muda memang enak ya. Lu kenapa? nggak kenapa-napa kok. Katanya nggak kenapa-napa. Aduh. Saya mau nanya. Gimana sih cara nentuin? Apakah cewek suka sama kita? Masa harus ditanya? Ya langsung cari cewek aja. Coba uji dia. Oh, Aduh gelas ini susah banget dibuka. Lu bantu buka dong. oke saya buka. Ini. Makasih ya lu. Coba cicipin sushi bikinan saya. Saya buat sendiri loh. Enak banget. Jago juga kamu masaknya. Sushi apa? Mungkin karena kita udah terlalu akrab. Yue pasti nggak bakal mikir ke arah situ. Mending kamu cari orang lain aja. Tempat minum yang paling enak. Coba cicipin. Ini enak banget. Katakanlah ada masalah apa. Iya. Saya udah nikah. Kapan? 3 bulan yang lalu. Dia selingkuh. Nggak. Berarti kamu yang selingkuh. Bukan keduanya. Kami menikah karena perjanjian untuk menipu orang tua saya. Jangan-jangan kamu jatuh cinta padanya. Tapi aku tidak tahu apa maksudnya. Jadi aku ingin minta tolong padamu. Tidak masalah, tapi kamu juga harus bantu aku. Setuju. Lu Yifan ambilkan aku segelas susu. Kamu pasti Jiang Yue ya? Kakak kamu adalah... Halo, aku mantan pacar Lu Yifan. Kiao An. Halo, aku adalah... Aku tahu kalian pasangan perjanjian kan? Kiao An, kita harus pergi. Kita masih ada urusan. Kita pergi dulu ya. Aku tidak ada apa-apa yang terlalu dipikirkan. Lagi pula, bukankah aku juga hanya pasangan perjanjian dengannya? Bahas apa sih? Bisa senang-senang gitu. Kamu nyetir gimana sih? Maaf tante. Aku cuma mau mundur nggak kena kamu kan. Siapa yang kamu panggil tante? Maaf ya, Nona tadi tutupnya terlalu rapat. Aku benar-benar tidak lihat. Oncek minta maaf. Aku traktir makan ya. Nggak usah. Kalau gitu aku traktir minum. Ah, nggak usah. Kamu menyebalkan. Barangmu jatuh. HP mana? Ini nomor HP-ku. Kapan-kapan hubungi aku ya. Ah, trik kecil begini. Pakai saja ke orang lain. Menarik. Kita akan bertemu lagi. Wah. Kiao An. Baru beberapa tahun ini sudah naik ke posisi wakil presiden. Benar-benar wanita kuat. Jangan mengolok-olokku. Sejujurnya, kalau kali ini aku mencarimu, adalah karena perusahaan ingin bekerja sama denganmu untuk desain peluncuran produk musim panas. Dilihat oleh Addison Comics. Dia ingin kamu membuat seri gaya Tiongkok. Gaya Tiongkok sebenarnya cukup populer. Tunggu aku pulang dan mempelajarinya dengan baik. Segera berikanmu versi pertama desain. Boleh. Jiang Yue. Tidak ada di rumah. Jiang Yue. Kamu sudah kembali. Mengapa kamu tidak menyalakan lampu? Aku baru saja tertidur, jadi tidak menyalakannya. Belum makan. Kalau begitu masakan aku 1 bungkus juga. Sibuk seharian. Belum makan sama sekali. Aku mandi dulu. Makan. Lumi MU sudah siap makanlah.
Jangan-jangan kamu menaruh obat di dalamnya. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Mi sudah menggumpal cepat makan. Berapa banyak cabai yang kamu taruh? Biasanya memang sebanyak ini. Air. Sampai segitu pedasnya. Batuk. Kamu berani mencoba membunuhku. Aduh, Kamu kenapa? cepat panggil Dokter Lee. Mengapa kamu memberinya begitu banyak cabai? Xiaolu punya radang usus akut. Kamu tidak tahu. Maaf. Halo. Ah, ini saya. Kenapa mati? Suara tadi kenapa terdengar familiar? Siapa? Jiang Yue. Ah, kamu kemari. Ada apa? Istirahatlah. Jangan-jangan dia main-main. Sudahlah, aku mau tidur dulu. Ah, ngantuk banget. Masih harus masak obat untuk Louis Van. Aku ini kenapa nasib? Ah. Bajingan itu masuk ke rumahku. Kamu bilang apa? Aku bukan pencuri. Aku adik kandung Louis Van. Kenapa aku tidak pernah dengar dia bilang? Aku baru saja kembali dari luar negeri. Aku merasa kamu familiar. Kamu yang kemarin merampas HP-ku, itu ya? Ternyata kamu. Kak, mata kamu hitam sekali. Aku tidak mengenalimu. Kamu bilang ini rumahmu. Nanti kalau ada waktu, aku akan jelaskan padamu. Aku akan masak obat untuk Louis Van. Kakakku kenapa? Dia kena radang usus. Nih, Haha, kakak kasihan sekali. Sekarang kamu tidak bisa makan apa-apa. Kalau masih ketawa, aku usir kamu kembali ke luar negeri. Sudah kakak bercanda. Kamu tidak memperkenalkan. Gadis cantik dan baik hati di sampingmu. Siapa? Dia kakak iparmu. Kamu bilang apa? Kapan kamu menikah? Tidak ada satupun di rumah yang memberitahuku. bukan seperti yang kamu pikirkan. Kami tidak benar-benar menikah. Perkawinan kontrak kamu tahu kan? Kak, apakah itu benar? Kami ini pasangan perjanjian. Kalau salah satu sudah punya orang yang disukai, bisa pergi kapan saja. Bagus sekali. Hello, nama saya Lu Cici. Nama kamu siapa? Nama saya Jiang Yue. Saya memutuskan mulai hari ini mengejar kamu. Saya ini kakak ipar kamu. Bukannya itu semua palsu. Jangan-jangan kamu sudah punya orang yang disukai. Itu sih tidak juga. Jadi tidak apa-apa saya mengejar kamu kan? Kalau begitu, kasih kamu kesempatan saja deh. Yue, kamu mau makan apa? Saya yang masakin. Saya mau makan pangsit isi kucai telur. Tidak masalah. Wah, tidak menyangka kamu benar-benar bisa bikin pangsit. Dibikinnya bagus sekali. Itu sih biasa saja. Saya di luar negeri. Selalu masak sendiri. Nanti saya tunjukin kalian masakan andalan saya. Boleh juga. Wah, Masak bikin pangsit saja. Kayaknya semua orang bisa deh. sudah. Waktunya lomba tiba. Yue, kamu lihat siapa yang bikinnya lebih bagus. Yang kamu bikin memang bagus. Tapi menurut saya, yang Louis Van bikin kayaknya lebih bagus deh. Jangan bergerak. Baik-baik, ikut-ikut. Jiang Yue, 1 jam berikan data tren nasional ke saya. Bukannya itu baru besok dikumpulkan. Gaji bulan ini. Mau tidak mau. Mau. Harus. Gaji harus dibayar. Bro, aku duluan ya. Besok datang lagi. Dah Yue. Hati-hati di jalan. Cowok ganteng itu teman baru ya? Itu adik kandungku. Ayo main.
Sibuk nih, Ada apa? itu aku. Akhir pekan kita pergi tim building yuk. Kamu pilih tempatnya. Oke, ayo. Kamu mau kemana? Terserah kamu. Ada apa lagi? Ah, udah. Kan cuma ngungkapin perasaan. Louis Van kenapa penakut banget sih? Lujiaki, kamu keren banget. 5 kill. Aduh, tolong deh. Aku suka tipe cowok ganteng dan perhatian. Kalau kakakmu, selain tampangnya lumayan, lainnya gak ada yang nyambung. Kamu begadang semalaman karena ini. Iya, Gini aja, aku kasih ide. Pas tim building nanti, aku sama Ana bikin permainan. Pas main game, kalian berdua satu grup. Aku jamin, kamu bisa tahu perasaannya. seriusan. Yue, kayu bakarnya kurang. Kita tambahin lagi yuk. Oke, ayo. Kak, Yue mana? Kok kamu datang? Kiawan Jie juga datang. Kenapa aku nggak boleh datang? Wah gawat. Yue hilang. Gimana ini? Aku cuma balik buat ngambil kayu bakar. Dia langsung hilang. Jiang Yue. Kamu tahu nggak kita khawatir banget? Kamu pergi kemana aja? Maaf ya. Tapi kamu tahu nggak, aku tadi lihat kelinci putih kecil. Aku langsung kejar, tapi aku cuma ngejar 2 langkah langsung nyasar. Santai aja. Ah, kamu Ayo pergi. minggir dulu. Bete banget. Cuma makan doang gak asik. Main game yuk. Oke. Kita main truth or dare yuk. Pakai botol ini. Mulut botolnya nunjuk siapa dulu. Siapa yang mulai duluan? Aku. Mending aku pilih truth. Kamu punya orang yang disuka nggak? Aku nggak punya. Aku yang cari. Aku punya orang yang disuka. Yaitu kamu. Aku nggak suka sama kamu. Jangan suka sama aku. Nggak apa-apa, aku percaya diri. Udahlah, ya. Malam ini tendanya gimana pembagiannya? Aku mau tidur sama Yue. Aku nggak mau tidur sama kamu. Kamu jauhin aku. Mais, malam ini kita tidur bareng yuk. Tendaku kecil. Nggak muat buat 2 orang. Enggak ada yang mau tidur sama aku ya. Kalau gitu aku tidur sendiri aja. Gak nyangka kita berdua bisa bersama. Iya? Mau tidur duluan aja gak? Aku mau keluar jalan-jalan. Louis Van suka sama kamu. Hah, Beneran? Sebenarnya kalau kamu perhatiin dikit aja, kamu bakal sadar. Dia ke kamu beda sama ke yang lain. Beda banget. Sebelumnya itu, dia bilang aku mantannya buat ngetes kamu. Itu juga dia minta aku buat ngetes kamu. Kalau kamu, bagaimana perasaanmu sama dia? aku sih nggak tahu. Jangan tanya aku deh. Aku mau tidur. Udah siap semua belum? Kita harus pergi. Aku udah siap. Jiang Yue. Bangun. Jiang Yue. Jangan-jangan demam. Bodohnya, pasti kemarin malam kena angin. Bodohnya. Cepetan minggir. Jiang Yue sakit. Aku mau anterin dia pulang. Oke. Jiang Yue, kamu udah gede. Demam gak bilang-bilang sama orang. Dokter Li bilang sama kalau telat dikit bisa jadi pneumonia. Kamu tahu seberapa bahayanya itu? Aku sakit, kamu malah marahin aku. Gak marah, gak marah, gak marah. Kiaoan kemarin bilang sama aku, kamu suka sama aku. Beneran. Kalau kamu gak suka sama aku, kita masih bisa akur kayak dulu. Aku suka sama kamu.
Louis Van. Aku mau makan apel. Kalian berdua mesra-mesraan. Bisa nggak sih jangan di depan aku? Bener-bener bikin aku silau. Mata anjing titanium. Hei Bu. Ah. Iya Bu, papa mana? Dia kenapa? Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Aku nggak apa-apa. Kalau nggak gini kamu nggak mau pulang. Kamu nggak berniat balik ke rumah ini ya? Bu. Kamu malah sama papa bohongin aku. Aku yang maksa ibumu. Kalau marah-marah sama aku aja. Pak. Aku beneran nggak mau nikah sama orang yang belum pernah ketemu. Kalian jangan maksa aku lagi. Kali ini kamu dipanggil pulang. You can be wait maksa kamu nikah. Sebenarnya setelah kamu pergi, ibumu udah ngomong sama aku berkali-kali. Aku juga udah ngerti. Beneran. Jadi aku udah atur kamu buat ketemu orang. Ketemu orang. Kamu nggak perlu cari muka sama aku. Aku. Cari muka sama kamu. Iya. Cewek mainin rambut. Bukannya itu tanda-tanda seksual ya. Sebenarnya kalau lihat kondisiku, kayak orang kayak kamu, aku seharusnya nggak bakal tertarik. Tapi aku udah janji. Aku kasih muka sama paperku. Jadi aku datang. Nah. Kamu cerita aja. Kamu punya syarat apa? Aku kan penulis. Penulis ya. Berapa penghasilanmu setiap bulan? Menulis itu adalah hal yang sangat suci. Bagaimana bisa diukur dengan uang? Sangat vulgar. Berapa penghasilanmu setiap bulan? 3-50 ribu. Tidak banyak. Sebenarnya, aku rasa kamu masih punya kelebihan. Aku harap setelah kita menikah, kamu bisa punya 2 anak. Pekerjaan rumah tangga sebaiknya kamu yang mengerjakan. Saudara, kamu kesini untuk mencari pengasuh anak. Benar kan? Siapa kamu? Aku suaminya. Yang sudah resmi menikah. Baiklah kalian berdua bersecond call untuk menipuku. Aku akan pulang. Memberitahu ayahku. Kopi hanya minum 1 teguk. Pesanan belum datang. Jadi bayarnya kalian yang tanggung. Selamat tinggal. Selamat tinggal juga. Jiang Yue, ayahmu mencari orang macam apa untukmu? Ah, jangan dibahas lagi. Aku tidak mau menemuinya. Ayahku merengek dan mengancam bunuh diri. Siapa yang bisa mengendalikannya? Kalau begitu aku akan pulang bersamamu dan jujur. Hei, Tidak bisa. Kalau jujur pasti kakiku akan patah. baiklah aku mengerti. Versi ini bagus. Tetapkan yang ini Kalau saja. tidak ada hal lain, aku akan pulang dulu. Masih harus masak untuk Yue. Wah, sudah pamer cinta nih. Tapi kamu belum bisa pergi. Ada yang ingin bertemu denganmu. Siapa? Manajer Lu. Yang ingin bertemu denganmu adalah aku. Aku perkenalkannya. Ini Lansuer, partner kerjasama seri Kuo Chao kali ini. Oh, aku Louis Van, desainer proyek ini. Aku tahu, Mr. Lu. Kalau nanti ada waktu, aku ingin mengajakmu makan. Untuk membahas kerjasama selanjutnya. Kayaknya nggak bisa. Aku harus pulang masak untuk istriku. Oh, ternyata Mr. Lu masih muda sudah menikah. Kalau begitu, kita janjian lain kali saja. Ini kartu namaku. Seseorang banyak pesonanya ya. Aku nggak butuh pesona seperti itu. Dah. Begitu nggak tahu diri. Kalau gitu jangan salahkan aku. Silakan tunjukkan aksimu. 8 bom. Masih aja aku lihat gimana kamu bisa menang. 10 bom. Haha, kalah lagi. Aku nggak mau main lagi. Setiap kali kamu selalu menang. Jangan-jangan, nggak boleh curang. Ke sini. 1 ketokan. Si Yolan. Hari ini, model yang harus diukur mana? Dia kena usus buntu akut hari ini. Aku ukurannya mirip dengannya. Ukur aku juga sama saja. Oke. Kita ukur panjang lengan dulu. Aku sudah mengerti. Terima kasih Mr. Lu. Oh, nggak usah minum. Aku buru-buru pulang buat sample baju. Oh maaf. Di sana ada kamar mandi. Mau ambil handuk buat bersih-bersih nggak? Nggak apa-apa.
Halo? Dia pergi ke kamar mandi. Kita di Hotel Dongchen. Mau datang nggak? Dengar nggak? Oh, anak dan menantu keluarga Pak Liu sedang cerai. Ah beneran? Kenapa sih? Selingkuh lah. Ketangkep basah. Keadaannya parah banget. Lui Fen tunggu aja. Sayang. Yue. Aku pulang. Kamu ngapain sih? Aku telepon kamu tadi. Yang angkat cewek. Bilang, kamu selingkuh ya? Gangga itu cuma rekan bisnis. Turunin dulu tongkatnya, kita bicara pelan-pelan. Kamu nggak bilang aku nggak turunin? Dia namanya Lan Swear. Dia itu dari seri Guo Chao kita. Salah satu rekan bisnis. Dia ajak aku ke hotel tadi buat ngeukur badan model. Cuma itu aja. Aku sumpah, aku nggak ada hubungan gelap sama dia. Kalau bohong aku kena petir. Lagi pula Kiawan juga tahu. Nggak percaya tanya aja sama dia. Ya udah. Kali ini aku percaya aja. Besok ketemu dia lagi nggak? Besok bawa aku juga ya. Aku mau ketemu sama si iblis ini. Kayak apa sih rupanya? Oke, nggak masalah. Semuanya ikut istri. HMPH. Ini pasti Nona Jiang ya? Iya. Suamiku hari ini memaksa saya untuk datang. Kamu tidak keberatan kan? Saya sih tidak keberatan. Cuma takut Nyonya Jiang merasa topik pembicaraan kita terlalu membosankan. Tentu saja tidak. Sejujurnya, saya juga salah satu desainer tren nasional. Benar kan suamiku? Benar. Yue memang banyak memberikan ide. Kalau begitu mari kita mulai. Desain rok ini terlalu sederhana. Saya ingin lebih banyak variasi. Nyonya Lan, mungkin Anda tentang budaya tradisional Tiongkok belum cukup paham. Rok ini adalah M.A. Mian Kun. M.A. Mian Kun, dengan pola halus yang paling mulia. Saya juga tahu, banyak desain tiruan di luar negeri. Tapi barang palsu tetaplah palsu. Tidak akan pernah mengalahkan yang asli. Benar kan? Tidak terlihat kamu begitu pandai membalas. Kukira kamu akan seperti bunga putih lemah di drama Dianiaya. Hah. Justru saya yang menganiaya mereka. Jangan main-main dengan mereka. Lamaran? Ya, saya dan Yue sudah lama menikah. Tapi kamu tahu kan kita menikah kontrak. Jadi saya selalu ingin memberikan Yue lamaran yang sebenarnya. Tentu saja lamaran di tempat pertama kali kalian bertemu. Sangat bermakna kan? Tempat pertama kali bertemu. Ah, Malam-malam begini, bawa saya ke sini untuk apa? Yue. Ah. Sebenarnya saya. Ini nggak bisa parkir. Cepetan pergi. nembak cewek ketemu polisi. Kamu terlalu sial ya. Udah jangan ketawa. Kamu kasih aku saran dong. Cewek suka tempat romantis. Mending kamu ajak Yue ke restoran barat. Nanti kasih aku kode. Aku bakal bantu kamu. Ini bisa juga ya. Toko ini aku baru lihat siang tadi. Kok malamnya langsung diajak ke sini? Nanti kamu cobain ya. Cantik banget. Menurutku sih, mending di rumah aja. Gak ada yang niru. Gak ketemu polisi juga. Maaf ganggu. Ini kan ultah Yue. Dapat 2 rezeki sekaligus. Nah siang ini, kamu yang atur Yue keluar. Serahkan sama kamu. Santai aja. Ah. Hahaha. Tunggu bentar ya. Aku mau beli boba. Ya udah kamu pergi. Aku tunggu di mobil. Ah, Jiang Yue. Pulang sama aku. Pulang sama aku. Aku nggak mau pergi sakit. Kungfu mabuk. Yue kamu. Om kamu. Dengerin dulu penjelasanku. Yue selamat ulang tahun. Dia nggak bakal balik. Ada apa sih? Kita nikah diam-diam. Orang tuanya tahu. Kamu hebat juga ya. Sampai berani curi buku nikah. Langsung nikah sama orang asing. Kamu dulu malah membawaku langsung menikah dengan orang yang tidak dikenal. Kamu pikir itu benar? Itu bisa sama. Lu Feng denganku adalah teman baik selama bertahun-tahun. Aku tahu betul tentang dia. Bagaimana kalau anak itu jahat? Dia bukan anak jahat.
Louis Fan itu seperti apa? Kamu tidak tahu. Kalau kamu tahu dia pasti akan menyukainya. Louis Fan. Dengar namanya saja. Sudah tahu bukan orang baik. Aku peringatkan kamu. Besok kamu harus menurut. Dan ikut aku menemui anak Laulu. Kalau tidak, aku patahkan kakimu. Aku tidak mau. Hei ibu, Xiao Fan, sudah berapa lama kamu tidak pulang melihatku? Apakah sudah punya istri lupa ibu? bu besok aku pulang melihatmu. Jianjun, kalian kenapa datang? Ini membawa anakku. Untuk minta maaf. Waktu itu dia kabur sendiri. Jianjun, jangan bilang begitu. Sekarang anak muda, mereka menganut pernikahan bebas. Ini tidak sama dengan zaman kita. Beberapa waktu lalu, anak kami yang bandel juga menikah dengan gadis yang tidak dikenal. Mendaftar nikah. Ya kan, anak sudah besar. Tidak bisa dikontrol. Ini, apakah Yue? Tante, ini untukmu. Hahaha, terima kasih cantik sekali. Sayang sekali, masih terlambat. Kalau tidak, ini pasti menantu perempuanku. Sepertinya, kita memang tidak berjodoh menjadi besan. Mama aku pulang. Kenapa kamu di bawah? Bicara soal hantu-hantu pun datang. Cepat sapa paman Jiangmu. Ini, kalian kenal? Mama, ini menantu perempuanku. Mama, ini anak nakal yang kamu bicarakan. Hahaha, seperti kata orang dulu, bukan keluarga tidak masuk satu rumah. Aduh, Wah, hari ini ramai sekali. cepat pulang ganti baju. Kita makan di luar. Baiklah. Sepertinya tidak ada kesempatan. Menjadi besan. Sepertinya langit membantu aku. Hahaha. Lu Feng, kapan kita? Cepat urus pernikahan anak ini. Selesaikan. Tentu semakin cepat semakin baik. Kalau tidak bulan depan saja. Baiklah. Kalau begitu bulan depan. Tidak. Mama, aku belum siap apa-apa. Tetap bulan depan. Tidak cepat. Cepat selesaikan urusanmu. Ayah juga bisa lega. Tidak apa-apa tidak cepat. Cepat ayo. Kita, rayakan kebahagiaan dua anak ini. Ayo. Yue makanlah. Aku ke kamar mandi dulu. Aku temani kamu pergi. Anak ini mungkin sakit perutnya kambuh lagi. Aku periksa dulu. Yue, jangan-jangan kamu baru-baru ini makan sesuatu yang tidak baik. Tidak ada. Baru saja mencium bau daging langsung mual. Kamu mual. Jangan-jangan kamu hamil. Hamil. Apakah kamu sudah sama Ivan itu? Hampir pasti. Yue mungkin hamil. Hamil. Bukan. Beneran atau enggak? Besok baru bisa tahu kalau periksa ke rumah sakit. Sore ini aku temani kamu ke rumah sakit. Besok saja. Oke, besok saja. Besok kita pergi bersama. Jangan. Kalau ternyata bukan, kalian kecewa. Flu lagi parah-parahnya. Besok suruh dokter Li saja datang ke rumah lebih baik. Makanya anak perempuan itu baju hangat. Oke, kalau begitu kalian berdua besok pergi sendiri ya. Hati-hati ya, jangan khawatir. Ada kue. Kemarin kan ulang tahunmu. Ana sibuk di rumah sepanjang sore. Kamu tidak bisa pulang. Louis Fan. Terima kasih. Tapi daripada terima kasih, aku lebih ingin dengar yang lain. Yang lain apa? Aku cinta kamu. Tunggu dulu. Kamu lupa di perutku masih ada anak. Si anak kecil ini. Nanti kalau sudah lahir pasti aku hukum dia. Saya lapar. Masakan aku semangkuk mie untuk dimakan. Hamba segera melakukannya. Wah, Kucing kecil yang rakus sudah mengeluarkan air liur. aku tidak mengeluarkan air liur. Membenci. Apa istriku hamil? Bukan karena dia hamil.
Tapi karena makan terlalu banyak jadi gangguan pencernaan. Nanti makan obat pencernaan saja akan sembuh. Kenapa kamu berwajah seperti ini? Apa kamu sangat ingin memberiku seorang putra? Aku tidak masalah. Tapi aku takut mengecewakan orang tuamu. Sebaliknya aku senang kamu tidak hamil. Kalau tidak kamu harus memakai gaun pengantin dengan perut besar. Membenci. Ngomong-ngomong soal gaun pengantin, kalau begitu ayo kita coba sore ini. Sore ini, Ya, aku akan mencoba semua gaun pengantin. Mencobanya satu persatu. baiklah. Ini semua gaun pengantin di toko kita. Bukankah kamu mau mencoba semua gaun pengantin? Hari ini kita akan mencobanya satu persatu. Aku tidak takut padamu. Coba saja kalau berani. Pak Lu, Tepat sekali untuk menaikkan gajimu. terima kasih Pak Lu, saya masuk dulu. Anna, mengapa kamu datang? Di mana Lu Yifan? Sebenarnya aku sudah mempersiapkan beberapa rencana untuk lamaran ini. Tapi setiap kali, selalu gagal. Karena berbagai alasan, tapi hari ini, aku tidak mau melewatkan kesempatan ini. Maukah kamu menikah denganku, Jiang Yue? Aku bersedia. Ciuman cepat, ciuman cepat. Oke. Banyak orang melihatmu. Kamu masih harus mengajakku memilih gaun pengantin. Jiang Yue, Kamu juga kenal dia. staf toko. Gaun pengantin ini aku yang ambil. Gaun pengantin ini, kan kami yang lihat duluan. Kamu tiba-tiba merebut begitu. Tidak sopan ya kan? Tapi gaun ini aku yang minta duluan. The masalah APA. Si Yolan, kamu juga memilih gaun pengantinnya. Kita tidak perlu bicara dengan orang barbar seperti itu. Shen Chong-an, kamu mau sama si Olan? Betul. Aku dan Suer sebentar lagi menikah. Kenapa? Jiang Yue, sekarang mau balikan sama aku ya? Telat. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Kamu cepatlah pergi scan barcode. Pelayan. Sudah aku bayar. Gaun pengantin ini milik kita. Ya Tuan Lu, Milikmu, tidak ada yang bisa merebutnya. dasar pecundang. Gak ada yang bisa kamu lakukan dengan baik. Aku tidak tahu ayahku lihat apa padamu. Suer, jangan hiraukan orang barbar itu. Manyamer, tenangkan diri. Minum-minum aja. Kamu cuma bisa minum. Barusan aku dihina mereka. Gak berani bersuara sedikit pun. Shui aku. Turun. Pulang sendiri. Jiang Yue Lu Yifan. Kalian tunggu saja. Hari ini adalah seri Guo Hari pertama penjualan. Arus pengunjung kurang baik. Jadi aku menelepon. Untuk minta bantuan kalian promosi. Masa sih kita harus basa-basi? Kan Yue? Iya, kirim juga promosinya ke aku. Semuanya sudah aku siapkan. Aku butuh bantuan kalian untuk promosi. Aku juga harus ke toko untuk mengawasi. Nanti aku traktir makan. Oke, kamu sibuk dulu ya. Halo, mari lihat. Ini adalah produk baru seri Guo Chao Rock MA Mian. Mari lihat. Semuanya mari lihat. Kak, kamu cari aku. Ambil baju ini. Pergi kedua orang yang bagi brosur itu bikin ribut. Ikuti saja. Apa yang sudah aku ajarkan. Kalau urusannya beres, aku akan transfer uang langsung ke kartu kamu. Kalau urusannya tidak beres, tenang Kak. Urusan pasti akan aku selesaikan dengan baik. Lihat saja. Kalian pedagang nakal. Masa berani jual baju di sini? Semua jangan sampai tertipu ya. Istriku, habis pakai rok mereka. Alergi parah. Sekarang masih koma di rumah sakit. See me while they hate. Rok ini loh. Ini memang rok kami. Tapi kamu bicara harus ada bukti. Kami pakai bahan terbaik. Semua sesuai standar pasar. Mungkin mana bisa bikin alergi. Iya bro. Aku desainer utama rok MA Mian ini.
Dari produksi sampai penjualan, semua aku yang mengawasi. Apakah kalian sudah cek sumber alergi? Mungkin ada hal lain yang menyebabkan. Ini adalah surat diagnosa alergi istri saya. Kalau tidak percaya silakan lihat. Bukti sudah ada di sini. Mereka masih mau ngeles. Cepat bayar ganti rugi. Bayar. Bayar. Ini baru permulaan. Aku akan buat kalian tahu. Melawan aku tidak akan berakhir baik. Pasti ada yang sengaja menjebak. Jangan buru-buru dulu. Kalau memang jebakan pasti akan ketahuan. Sudah aku suruh orang untuk ambil rekaman CCTV di pabrik. Lihat. Ada yang upload di internet video perdebatan kita dengan orang itu. Ternyata di internet, opini publik sudah berubah seperti ini. Kita terpaksa tutup toko dulu. Swear. Aku sudah balas dendam untukmu. Lihat berita itu kan. Aku yang suruh orang buat. Bodoh. Ternyata kamu yang suruh orang lakukan itu. Kamu tahu tidak, partner kerja Kiawan adalah perusahaan kita. Swear aku. Aku tidak tahu. Sekarang harus bagaimana? Sekarang hanya bisa cepat-cepat putus hubungan dengan mereka. Harus segera adakan konferensi pers. Sekarang kamu cari media untukku. Cepat. Oh, aku langsung pergi. Selamat datang teman-teman. Di acara konferensi pers kami. Selanjutnya silakan Pak Lan. Untuk menjawab beberapa pertanyaan. Selamat siang Pak Lan. Konon katanya Anda bekerja sama dengan seri Guo Chao. Apakah kasus alergi ini ada hubungannya dengan Anda? Kami memang bekerja sama dengan seri Guo Chao, tapi tidak tahu seri Guo Chao. Apakah akan demi kepentingan pribadi mengganti bahan beracun, menipu konsumen? Sial-sial. Wartawan di luar semakin banyak. Lanswear malah saat ini buru-buru melepaskan diri dari kami dan mengarahkan opini publik ke arah kami. Pasti ada hubungannya dengan dia. Mungkinkah karena kemarin tidak dapat gaun pengantin, lalu sengaja balas dendam? Menurut pengetahuanku tentang Lanswear, ini tidak seperti gaya dia. Kalau seri Guo Chao sukses, tentu sangat membantu dia. Kenapa dia melakukan hal yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain? Aku tahu siapa dalangnya. Kamu curiga Shen Chong'an. Dengan sifatnya yang pelit itu. Pasti demi menyenangkan Lanswear. Tapi Lanswear tidak menyangka si bodoh ini malah bikin masalah buat dirinya sendiri. Pantas saja di video, wajahnya terlihat sangat kesal. Ternyata dikhianati oleh tunangannya sendiri. Dia ditusuk dari belakang. Jiang Yue, kemari aku lihat matamu. Mataku kenapa? Matamu ada masalah ya, sampai bisa suka sama Shen Chong'an. Itu kan karena muda dan bodoh. Muda dan bodoh. Jangan bercanda terus, cepat cari solusi. Bagaimana membuktikan ini ulah Shen Chong'an? Kita sekarang tidak bisa keluar. Kalau ada yang bisa keluar, mencari tahu situasi sebenarnya. Asal kita tahu korban itu tidak alergi karena baju kita, maka masalahnya selesai. Aku tahu. Aku tahu siapa yang bisa membantu kita. Berani ganggu menantuku. Aku bikin kalian susah. Hei istri, lihat. Kenapa dua orang itu mirip banget? Sama yang ada di foto. Jangan bilang. Memang mereka berdua ya? Lu Feng. Kamu jaga di sini ya. Kalau ada apa-apa, cepat kesini bantu aku. Xiao Feng, aku bilang apa tadi? Aku bilang ikut sama abang. Pasti kamu enak-enak. Sekarang percayakan. Abang Zhou, kamu memang jago. Aku Kuma, pura-pura sakit di sini. Sehari bisa dapat 500 yuan. Kamu ingat, nanti kalau wartawan datang, jangan sampai ketahuan. Kalau orang Guo Chao nggak kasih kita jutaan, masalah ini nggak bakal selesai. Tenang aja abang. Aku janji nggak bakal ngomong sembarangan. Angkat. Halo ayah. Bukti sudah ketemu belum? Jangan buru-buru, sekarang aku kirim rekamannya. Louis Fen bangun. Kiaoan kamu juga bangun. Cepat lihat. Kalau orang Guo Chao nggak kasih kita jutaan, masalah ini nggak bakal selesai. Mereka mau kita kasih uang, biar masalahnya selesai. Mimpi kali. Tapi di video nggak ada sebutin Shen Chong'an. Ternyata waktu itu Om Shen palsu. Benar-benar. Sekarang kita sudah punya bukti yang cukup. Saatnya balas dendam. Pak Xiu, kasus alergi sudah berkembang. Hampir 24 jam. Kenapa sampai sekarang kalian belum ke rumah sakit jenguk korban? Ini cara kerja perusahaan kalian. Semua tenang dulu. 24 jam ini, kami terus mengumpulkan bukti. Bukti ini cukup untuk membuktikan kami difitnah. Di mana buktinya? Selain video sebagai bukti, surat diagnosa alergi dari rumah sakit juga palsu. Keadilan ada di hati nurani. Semoga semua tidak dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. CEO Lan, Guo Chao sudah mengeluarkan pernyataan. Mereka mendapatkan bukti. Saham perusahaan kita anjlok. Orang luar mengecat tembok kita. Apa yang harus kita lakukan? Suruh Hair memecat Shen Chong'an. Dia sudah melakukan hal buruk ini sendiri. Harus belajar membersihkan kekacauannya sendiri. Ayah,
Saya akan memutuskan pertunangan dengan Shen Chong'an. Mr. Shen, apakah Anda yang menyuruh orang membuat surat diagnosa palsu untuk memfitnah Guo Chao? Apa yang kalian lakukan ini? Mr. Shen, mengapa Anda melakukan ini? Mr. Shen, menurut informasi kami, Anda dan istri desainer Lu dari Guo Chao ada hubungan lama. Apakah karena faktor emosional pribadi? Anda memilih untuk membalas dendam. Tidak tahu apa yang kamu bicarakan, minggir. Orang tuamu terlalu hebat ya. Tentu lihat siapa orang tuanya. Suamiku. Saya ada paket yang belum diambil. Baik, saya yang ambil, kamu naik dulu. Apa yang kamu lakukan? Kalian menghancurkan masa depan saya. Kamu pikir saya mau apa? Lu Yifan tidak akan membiarkanmu. Yang tidak punya apa-apa tidak takut yang punya. Sekarang saya dipecat dari perusahaan. Lan Shuer juga memutuskan saya. Sekarang di seluruh industri tidak ada satu orang pun yang berani menerima saya. Saya tidak bisa hidup lagi. Kamu pikir aku masih takut apa? Yue, aku sudah ambil paketnya. Kenapa tadi nggak nyalain lampu? Yue. Lagi pengen nelpon kamu. Kamu malah duluan nelpon aku. Shen Chong'an, kamu ngapain sama Yue? Dia baik-baik aja. Tapi nanti gimana? Aku nggak bisa jamin. Siapin 5 juta buat aku. 1 jam lagi ketemu. Ayo. Lihat dia bakal pakai 5 juta. Buat beli nyawa kamu. Kiaoan. Yue diculik sama Shen Chong'an. Minta 5 juta. Tapi aku nggak punya banyak uang sekarang. Kamu bisa pinjemin aku 2 juta. Tenang, sekarang aku transfer. Oke. Shen Chong'an. Uangnya udah aku dapat. Cepetan lepasin dia. Karena aku udah dapat uangnya. Kalian udah nggak berguna. Lu Yifan, kamu berani banget ya. Nggak lapor polisi, berani nyerang sendirian. Ini kan karena pengen nyelamatin istri. Lagian aku udah keluar rumah sakit dengan selamat. Gimana masalah alerginya? Toko kita udah buka lagi. Sibuk beberapa hari. Udah selesai semua. Tapi ngomong-ngomong harus berterima kasih sama Shen Chong'an. Ada orang karena kejadian ini sengaja ngecek proses produksi kita sama asal bahan bakunya. Ternyata kita pakai yang terbaik. Sekarang jadi terkenal banget. Tokonya sampai kehabisan stok. Kamu harus traktir kita makan. Nggak masalah. Shuer, aku mohon Shuer. Kamu cuma perlu ngomong satu di depan media buat aku. Mereka akan membiarkanku Shuer. Kau pergi sana. Aku sudah tidak ada hubungan lagi denganmu. Tidak hanya tidak akan membantumu. Aku juga akan menuntutmu karena merusak reputasi perusahaan. Sisanya bicarakan di pengadilan. Shuer. Kalau begitu aku mengerti. Aku tutup telepon dulu ya, Shen Chong'an. Masih menertawakanku ya? Aku datang hanya untuk menjelaskan semuanya. Masalah kemarin, aku tidak berniat menuntutmu lagi. Tapi bukan berarti orang tuaku dan tunanganku akan membiarkanmu begitu saja. Di waktu yang akan datang, kau tidak akan punya kebebasan lagi. Tunggu dulu. Mau tahu kebenarannya? Dulu kau datang ke rumahku. Orang tuaku tidak merendahkanmu karena kau miskin. Mereka merendahkanmu karena mereka merasa kemampuanmu kurang. Tapi ambisimu terlalu besar. Mereka merasa kalau aku bersamamu hanya akan menderita. Jadi dulu mereka merendahkanmu. Hahaha. Jackie, Kalian baik-baik saja. Aku baru turun dari pesawat. Langsung dengar kalian terjebak api. kami baik-baik saja. Tapi kau ini, kok tiba-tiba pergi waktu itu? Dunia luar begitu luas. Aku ingin melihatnya, tidak bolehkah? Tapi kali ini kembali. Aku punya hal penting untuk dilakukan. Bagaimana tempat ini? Wah, tokonya besar sekali. Lapang sekali. Ini adalah hadiah pernikahan untuk kalian. Kalian selama ini selalu berkutat di tempat kecil itu. Bekerja di sana tidak cocok. Dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Jadi saya cuma sewa sebulan aja. Sisanya terserah kalian sendiri. Kamu ini haha. Dengar nggak? Lu Yifan cari uang yang banyak ya. Siap. Nggak nyangka. Yue kita. Udah sampai umur buat nikah. Wah, hari bahagia. Nangis apa sih?
Masih banyak tamu di luar. Ayo. Waduh, mertua kenapa malah nangis? Yue ini, kalau udah nikah sama kita, berarti punya orang tua lagi. Keluarga lu pasti anggap dia kayak harta karun, dirawat dan dimanja. Halo Om Tante. Nama saya Anna. Saya teman kerja Yue. Halo, halo. Sering dengar cerita tentang kalian dari Yue. Oh iya, dia ada di sana. Saya mau cari Yue dulu. Cepetan. Halo Om Tante. Kan lama nggak ketemu. Kiao An juga dateng. Om mana? Oh dia lagi jagain tamu di luar. Emma lihat kakakku nggak? Jangan gerak. Naik mobil. Kamu kan yang dulu nipu kita di mall. Iya bener. Saya itu. Kakakku barusan ketinggalan cincin tunangan di rumah. Pulang ambil sendiri. Tapi sampai sekarang belum balik. Waduh ini, acara pernikahan udah mau mulai. Gimana nih? Cepetan telpon kakakmu. Udah aku telepon. Gak bisa dihubungi. Kalian bikin gue gagal dapat uang. Malah jadi bahan bulian netizen. Dicaci maki kayak tikus di jalanan. Cepetan keluarin barang berharga lu. Itu. Keluarin. Kecuali ini, sisanya boleh lu ambil. Jangan banyak bacot. Cepetan keluarin. Ini cincin nikah gue. Gue nikah hari ini. Ini kelihatan mahal banget. Lu kan tajir. Beli lagi aja. Ada apa lagi? Keluarin semua. Masih gak bisa dihubungi. Iya. Masih gak angkat. Tapi tenang aja. Gue percaya sama dia. Dia pasti bakal datang tepat waktu. Ini kunci mobil gue. Ambil aja kalau mau. Bisa gak lepasin gue? Mas gue salah. Gini-ginian masih ganggu gue. Nona Jiang, tamu-tamu udah pada datang. Udah siap belum? Tunggu dulu. Gimana kalau gini? Lu duluan aja buat ngemanin suasana. Gue nyusul bentar lagi. Gue gak ada waktu buat urusin lu sekarang. Ayolah angkat dong mas. Jangan sampai gagal di saat-saat penting. Yue, waktu baiknya udah mau datang nih. Kok masih di sini? Anak ini kemana sih? Iya tadi gue udah nelpon terus. Tapi gak bisa dihubungi. Pak Lu kok gagal di saat penting begini? Ayo, Pengantin prianya belum datang nih. datang atau enggak. Nikahan ini harus tetap jalan. Maaf. Aku terlambat. Sudahlah. Datang saja sudah bagus. Yue. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih sudah memberiku kesempatan lagi. Terima kasih sudah mau menikah denganku. Bersulang. Hari itu benar-benar membuatku ketakutan. Aku kira kamu tidak akan datang. Pergi. Baru saja membuat kakak iparmu tenang. Jangan sebutkan itu Hei, padaku. apa maksudmu? Apakah aku orang yang pelit? Sudah lama tidak marah padamu. Ada apa Yue? Aku baru-baru ini tiba-tiba sangat ingin muntah. Jangan-jangan hamil. Tidak mungkin. Haidku bulan ini memang belum datang. Itu pasti. Yue, kenapa makan sampah ini lagi? Ayo sayang. Tidak baik untukmu. Mama akan membuatkan sup tulang untukmu. Tunggu. Hei. Mama. Kali ini aku masih gangguan pencernaan. Tidak kali ini benar-benar. Selamat kalian akan menjadi orang tua. Benarkah Dr. Lee? Istriku benar-benar hamil. Ya dan dari denyut nadi terlihat ada 2. Bagaimana kamu bisa merasakannya? Kalau tidak percaya, bawa istrimu ke rumah sakit untuk USG. Kedepannya, akhirnya tidak perlu khawatir tentang memberimu resep. Anak muda memang tubuhnya sehat. Kembar. Bagus sekali. Aku turun sebentar ambil paket ya. Mama ikut sama kamu. Gak usah deh. Barangnya gak berat kok, ayo pergi. Ivan bilang janjian sama Dr. Lee. Sebentar lagi dia datang buat periksa nadi kamu. Jiang Yue. Mama.
Ah, Mama. Yue, Kayaknya mau melahirkan nih. gimana ini? Telepon 120 Telepon ya? apa 120? Air ketuban udah pecah buruan deh. Nona Jiang tahan ya. Sakit. Kamu udah enak-enakan ya. Aku yang menderita sendirian. Kamu tunggu aja sakit.